Wah, wah, wah. Polemik roadmap semakin viral. Anggota Exco PSSI tak merasa membuat roadmap Timnas Indonesia. Apakah ini benar? Begini fakta mengejutkannya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. PSSI akhirnya finalisasi calon pelatih Timnas Indonesia. Kira-kira siapakah? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI tak merasa membuat roadmap PSSI. Isu mengenai roadmap atau peta jalan Timnas Indonesia kembali memanas, terutama setelah Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah kekecewaan publik dan meningkatnya kritik terhadap manajemen sepak bola nasional, muncul sebuah dokumen berjudul Garuda Membara yang diklaim sebagai roadmap resmi PSSI menuju Piala Dunia 2034. Namun alih-alih meredakan situasi, kemunculan dokumen ini justru memicu tanda tanya besar. Pasalnya, dokumen tersebut beredar tanpa kepastian sumber, dan bahkan salah satu anggota Exco PSSI, Sumarji, memilih untuk tidak memberikan komentar banyak ketika ditanya terkait keabsahan peta jalan tersebut. Sikap diam ini menimbulkan asumsi bahwa para petinggi PSSI sendiri mungkin tidak pernah merumuskan roadmap tersebut secara formal. Ketika ditemui di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Sumarji menjawab dengan nada hati-hati. Ia mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui asal-usul dokumen itu dan mempertanyakan dari mana sebenarnya informasi tersebut berasal. Ia menegaskan bahwa ia tidak bisa memberikan komentar karena tidak tahu apakah dokumen tersebut benar-benar bersumber dari internal PSSI. Jawaban singkat dan terkesan menghindar itu justru semakin memperluas spekulasi publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres terkait proses komunikasi dan koordinasi internal PSSI mengenai masa depan Timnas Indonesia. Padahal peta jalan tersebut beredar di media sosial sekitar 1 bulan setelah Timnas Indonesia dipastikan tersingkir dari peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di Jeddah menjadi pukulan berat, mengingat pada awal tahun 2025 lalu PSSI mengambil keputusan besar memecat Sintayong. Alasan yang diberikan saat itu cukup jelas, pergantian pelatih dilakukan untuk mengejar target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun setelah target itu gagal dicapai, publik justru dikejutkan oleh munculnya sebuah roadmap baru yang berambisi membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2034. Perubahan target yang begitu jauh ini dinilai sebagian pihak sebagai bentuk inkonsistensi perencanaan dan lemahnya arah pembangunan sepak bola secara berkelanjutan. Dalam dokumen yang beredar, roadmap ini menyebutkan bahwa fondasi pembangunan Timnas Indonesia bertumpu pada 3 identitas, unity atau kebersatuan, bravery atau keberanian, serta excellence atau kesempurnaan. Visi besar menuju 2034 disebut-sebut berfokus pada pembangunan sistem yang saling terhubung, memperkuat pembinaan usia muda, menembus 8 besar Asia, hingga mencapai peringkat FIFA 60 hingga 70. Secara konsep, narasi yang tercantum tampak ambisius dan cukup ideal untuk jangka panjang. Namun masalahnya, publik mempertanyakan siapa yang merancang roadmap tersebut, dan apakah benar-benar telah disetujui oleh seluruh jajaran Exco PSSI. Tidak adanya transparansi membuat dokumen itu terasa seperti dibuat secara sepihak atau bahkan sekedar propaganda untuk meredam kritik. Pada bagian program awal, peta jalan itu menargetkan fase 2026 dengan fokus bersaing di 8 besar Piala Asia, memperbaiki peringkat FIFA hingga posisi 110, dan menyiapkan skuad U23 untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Ada pula rencana menghubungkan pemain terbaik U20 dan U23 ke timnas senior, memastikan kelompok U17 dan U20 rutin lolos Piala Asia, serta membentuk tim U15 dan U16. PSSI juga disebut ingin mendirikan pusat talenta regional untuk kelompok usia 14 hingga 15 tahun di 4 wilayah Indonesia. Secara teori, program-program ini memang penting untuk pembinaan jangka panjang, tetapi realisasi visi besar seperti ini membutuhkan konsistensi, pendanaan besar, manajemen profesional, serta keberlanjutan kepemimpinan. Disinilah letak kritik yang makin menguat. Masa jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI akan berakhir pada 2027. Jika benar roadmap ini ditargetkan hingga 2034, maka publik bertanya-tanya siapa yang akan melanjutkan program tersebut. Apakah roadmap ini realistis jika kepemimpinan PSSI sendiri tidak berkelanjutan? Dan lebih penting lagi, apakah dokumen ini benar-benar dirancang oleh PSSI atau hanya sebatas bahan presentasi internal yang bocor tanpa persetujuan resmi? Keraguan ini muncul karena beberapa anggota Exco, termasuk Sumarji, tampak tak mengetahui detailnya. Semua kebingungan ini membuat isu roadmap semakin viral dan hangat diperbincangkan.
Banyak pendukung timnas Indonesia merasa bahwa setelah kegagalan lolos ke 2026, seharusnya PSSI tampil lebih transparan bukan sebaliknya, menambah kebingungan dengan dokumen yang bahkan tidak diakui secara jelas oleh pejabatnya sendiri. Kini publik menunggu klarifikasi resmi. Apakah peta jalan Garuda membara benar adanya, atau justru dokumen tanpa legitimasi? Bagaimana menurut kalian? Apakah roadmap ini hanya strategi untuk meredam kritik, atau benar-benar rencana masa depan sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PSSI akhirnya berada di ambang keputusan besar yang sejak lama dinantikan publik sepak bola Indonesia. Setelah melalui serangkaian evaluasi, diskusi intens, hingga dinamika internal pasca gagalnya Indonesia menembus Piala Dunia 2026, proses pencarian pelatih baru untuk timnas Indonesia kini memasuki tahap finalisasi. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Soemarji mengonfirmasi bahwa 5 calon pelatih sudah resmi masuk dalam tahap paling akhir. Ini tinggal menunggu pengumuman resmi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar ini langsung memanaskan atmosfer sepak bola tanah air, terutama karena banyak yang berharap pelatih baru ini mampu membawa timnas Indonesia lebih jauh. Bahkan disebut-sebut bisa menjadikan Indonesia kandidat kuat juara Piala Asia 2027. Pencarian pelatih baru dilakukan setelah Patrick Kluivert dipastikan tidak lagi menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu harus berpisah usai gagal memenuhi target utama, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Saudi dan Irak membuat peluang Indonesia tertutup, dan sejak saat itu, sorotan publik langsung tertuju pada proses pembenahan skuad Garuda. Keputusan mengganti pelatih menjadi langkah awal dalam membangun kembali kekuatan timnas, agar lebih siap menghadapi kompetisi besar berikutnya, terutama Piala Asia 2027 yang dianggap sebagai momentum kebangkitan sepak bola nasional. Untuk memastikan pelatih baru memiliki kapasitas mumpuni, PSSI menugaskan BTN bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers melakukan seleksi ketat. Mereka diminta menemukan sosok yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki rekam jejak sukses dalam membangun sebuah proyek jangka panjang. Soemarji menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 5 nama yang masuk dalam daftar kandidat. Walau identitas para pelatih masih dirahasiakan, rumor mulai beredar bahwa mayoritas kandidat memiliki pengalaman melatih tim nasional atau klub elit di level Asia dan Eropa. Hal ini membuat antusiasme publik semakin tinggi karena ada kemungkinan Indonesia akan dilatih oleh sosok besar yang memiliki visi kuat dan gaya permainan modern. Menurut Soemarji, proses seleksi sebenarnya sudah hampir selesai. Kelima kandidat telah melalui tahap pendalaman yang meliputi penilaian filosofi permainan, konsep pembinaan usia muda, pengalaman di turnamen besar, hingga kemampuan beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Meski begitu, keputusan akhir tetap harus melalui mekanisme yang berlaku di PSSI. Soemarji menegaskan bahwa pemilihan pelatih tidak boleh dilakukan tergesa-gesa atau berdasarkan tekanan publik. Dia dan Alexander Swiers telah melakukan diskusi mendalam untuk memastikan kandidat yang dipilih benar-benar paling layak menggantikan Patrick Kluivert. Kendati demikian, seluruh proses ini masih harus menunggu keputusan final dari Erick Thohir. Soemarji menyatakan bahwa segala perkembangan terbaru terkait pelatih akan diumumkan langsung oleh sang ketua umum. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI ingin menjaga tata kelola yang terstruktur, di mana keputusan besar seperti ini harus disampaikan oleh pucuk pimpinan federasi. Soemarji juga enggan memberi bocoran apapun mengenai detail para kandidat, karena ia ingin memastikan proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan spekulasi yang dapat mengganggu fokus tim nasional. Harapan besar kini tertumpu pada sosok pelatih baru tersebut. Dengan semakin matangnya pemain-pemain Indonesia, keberhasilan klub-klub lokal di kompetisi Asia, serta meningkatnya ekspektasi publik, banyak yang percaya bahwa timnas Indonesia bisa tampil mengejutkan di Piala Asia 2027. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa dengan pelatih yang tepat, Indonesia berpotensi menembus babak semifinal atau bahkan menjadi juara, mengingat tren permainan timnas yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Optimisme ini tidak berlebihan, terutama jika PSSI benar-benar menghadirkan pelatih berkapasitas kelas dunia yang mampu memaksimalkan talenta lokal. Kini seluruh mata tertuju pada Erick Thohir. Siapa di antara 5 kandidat itu yang terpilih? Apakah pelatih baru nanti benar-benar bisa membawa Indonesia mencapai level tertinggi di Asia? Dan apakah kehadirannya akan menjadi fondasi baru bagi perjalanan panjang menuju Piala Dunia edisi berikutnya? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab ketika pengumuman resmi dilakukan. Bagaimana menurut kalian? Dari 5 kandidat misterius itu, kira-kira seperti apa tipe pelatih yang paling cocok untuk timnas Indonesia? Tulis opini kalian di kolom komentar.
Mali ogah kendor jelang lawan Timnas Indonesia. Pertandingan pertama antara Timnas Indonesia U22 dan Mali U22 berakhir dengan kekalahan telak 3 gol tanpa balas untuk Garuda Muda. Namun situasi itu sama sekali tidak membuat Mali merasa boleh bersantai. Pelatih mereka, Fulseni Diawara, menegaskan bahwa timnya tetap datang dengan mentalitas penuh keseriusan untuk menghadapi laga kedua. Menurutnya, kemenangan besar di laga sebelumnya bukan jaminan apapun. Justru di sepak bola, tim yang kalah biasanya datang dengan motivasi berlipat ganda. Dan ia memahami betul bahwa Indonesia pasti ingin membalas kekalahan tersebut. Karena itulah sikap ogah kendor menjadi prinsip yang akan mereka bawa ke Stadion Pakansari pada Selasa malam 18 November 2025. Dalam sesi latihan di lapangan A Gelora Bung Karno, Diawara menyampaikan bahwa sepak bola tidak pernah menawarkan sesuatu yang mudah. Meskipun timnya sukses menggunduli Indonesia 3-0 pada pertemuan pertama, ia menegaskan bahwa pertandingan nanti tetap memerlukan fokus penuh dan perhatian pada detail-detail kecil yang seringkali menentukan hasil akhir. Bagi Mali, mempertahankan intensitas dan mentalitas kompetitif adalah bagian dari budaya sepak bola mereka. Mereka datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk menguji kualitas permainan mereka secara menyeluruh, termasuk bagaimana merespons tekanan ketika menghadapi tim yang terluka dan berambisi bangkit. Menariknya, meski tetap serius, Diawara juga memberi sinyal bahwa susunan pemain Mali pada pertandingan kedua akan berbeda. Ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang belum tampil di laga sebelumnya. Menurutnya, uji coba internasional bukan hanya soal hasil akhir, melainkan juga momentum untuk mengembangkan kedalaman skuad. Namun ia berjanji bahwa perubahan komposisi tidak akan membuat standar permainan Mali menurun. Mereka tetap menargetkan performa yang bagus, bermain terstruktur, dan menunjukkan kualitas sepak bola yang rapi. Pelatih asal Prancis keturunan Mali itu menekankan bahwa Indonesia adalah tim bagus dan tidak pantas diremehkan hanya karena satu hasil buruk. Sementara itu, dari sisi pemain, Seko Dokore, salah satu pencetak gol pada laga pertama, mengaku mewaspadai kebangkitan Indonesia. Menurutnya, pertandingan ini bisa menjadi titik balik bagi para pemain Garuda Muda, terutama karena ini adalah uji coba terakhir sebelum mereka terjun ke SEA Games 2025 di Thailand. Dokore melihat permainan Indonesia tidak seburuk hasilnya, dan ia menyoroti penampilan Kapten Ivar Jenner yang menjadi salah satu pemain paling menonjol di atas lapangan. Meski demikian, ia memastikan Mali tidak akan hanya fokus pada Ivar saja. Baginya, Indonesia punya banyak pemain berbakat, sehingga seluruh tim asuhan Indra Syafri patut diwaspadai. Pujian Dokore terhadap Ivar Jenner menunjukkan adanya rasa hormat terhadap kualitas pemain Indonesia. Ia melihat bahwa meskipun hasil pertandingan pertama berat bagi Garuda Muda, secara permainan mereka tetap memiliki dinamika yang kuat. Menurutnya, justru keadaan seperti itu yang akan membuat pertandingan kedua lebih berbahaya bagi Mali, karena Indonesia akan datang dengan semangat untuk membuktikan diri. Ia yakin para pemain Indonesia tidak ingin mengakhiri rangkaian uji coba dengan kekalahan, sehingga laga nanti pasti berlangsung lebih ketat dan penuh tensi. Dengan berbagai pandangan dari kubu Mali tersebut, jelas bahwa pertandingan kedua ini tidak bisa dianggap sekadar laga persahabatan biasa. Ada gengsi, ada strategi, ada pembuktian kualitas, dan tentu saja ada motivasi untuk memperbaiki diri bagi kedua tim. Indonesia ingin bangkit, Mali ingin mempertahankan dominasi. Tanpa kehilangan fokus, situasi ini membuat duel nanti sangat menarik untuk ditunggu. Bagi penonton, hasil laga pertama bukan alasan untuk pesimis. Justru inilah momen untuk melihat bagaimana karakter Garuda Muda ketika berada dalam tekanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia mampu bangkit dan memberikan perlawanan sengit pada pertemuan kedua? Atau justru Mali kembali menunjukkan kedewasaan permainan mereka dengan intensitas yang tidak kendor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa prediksi skor versi kalian.